Jadi pertama tadi sholat, kemudian Quran, kemudian tarawih, kemudian ada qiyamul lail, terus ditulis. Silakan mau 5, 10 tulis semua. Infaknya, iftar, soal menyiapkan untuk orang buka puasa. Enggak mesti banyak-banyak, semampunya 1, 2, 3. Tu'amul wahid yakfil isnin, wa tu'amul isnin yakfi arba'ah. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat-sahabat bertanya, "Kunna na'kulu wa la nashba." Kenapa wahai Rasul kita kalau makan enggak kenyang-kenyang, enggak cepat kenyang? La'allakum ta'kuluna mutafarriqin. Mungkin kalian makan sendiri-sendiri. Benar. Kemudian Rasul mengatakan makan bersama-sama. Dan dijelaskan makanan satu kita ini kalau dimakan 2 cukup, coba. Makanan berdua 4, 4, 8. Kalau itu dilakukan oleh seluruh masyarakat muslim, enggak ada yang kelaparan di negeri ini. Masa ada kelaparan? Setiap RT itu melihat tetangganya. Paling setiap RT mungkin ada 5 atau 10 lah keluarga yang miskin lah. Kalau yang sisa berbagi, semuanya juga. Terus terang kita kalah dengan bangsa-bangsa di beberapa bumi. Saudara-saudara kita muslim, miskinnya seperti kita juga. Tapi tradisi mereka indah sekali. Ya tradisi yang sudah mungkin puluhan tahun, ratusan tahun. Ya, mungkin kita sulit untuk melakukan seperti mereka, mungkin alamnya, situasinya. Itu kalau bulan suci Ramadan yang dimasak di rumah itu taruh di depan rumah coba. Jadi kalau ada orang lewat rebutan dengan tetangga yang lain. Ya, rebutan untuk menjadi tamunya. Mungkin itu kita sulit, tapi ada tradisi di Jakarta cukup bagus. Apa itu? Jadi keluarga ini menyiapkan tampan untuk ke masjid. Sudah, satu RT itu udah tahu masjid ini hari ini kita besok rumah ini. Jadi setiap hari itu ada 5 rumah. Jadi masjid itu untuk iftar shaim semua sudah disiapkan. Dan kalau menyiapkan untuk orang berpuasa, dapat pahala orang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya. Kalau diambil pahalanya pasti dia nggak mau juga. Ya, nggak mau buka. Antum mengambil pahalanya. Tetap pahala dan pahala dia utuh. Yaitu. Jadi kadang-kadang orang juga sebagian berpikirnya sempit. Sampai ketika berdoa dia nggak mau doain yang lain. Ya, dia udah berpikir di dunia, kalau saya minta sama Allah uang 100 juta, tapi fulan-fulan ikut, nanti kebagian berapa saya? Dia nggak tahu meminta dengan Allah yang Maha Pemurah. Ketika diberikan, semakin banyak rombongan, semakin mustajabud dakwah itu semakin besar. Itu kenapa? Karena di situ ada malaikat yang mendoakan. Amin. Kalau malaikat mengaminkan itu peluang diijabah oleh Allah besar sekali. Nah, kita buat. Jadi buatlah lembar 30 hari, nama kita, nama anak, sudah. Silakan bentuknya diberikan bintang pada anak-anak atau apa, silakan. Berarti kalau nilainya 10, kalau tilawatul Qur'annya tidak target, ya berarti setengah. Jadi setiap hari dievaluasi, kita mengevaluasi diri kita sendiri. Perbaiki besok. Sehingga di penghujung bulan suci Ramadan, ini nilainya juga semuanya 8, 9, 10, 9, 10. Karena dari awal sudah diperbaiki selalu. Kembali kita lihat bulan puasa, Syahrul Intisarat. Syahrul Intisarat. Kemenangan-kemenangan terjadi di bulan suci Ramadan. Coba kita lihat sejarah. Ghazwatul Badar 17 Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Jadi Ghazwatul Badar itu bukan dipersiapkan untuk perang saat itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak sahabat-sahabatnya dan ke Badar saat itu bukan fardul ain. Karena untuk menghadang kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dari negeri Syam, dari utara Madinah, dari daerah Syria, Yordania, pulang di pesisir pantai menuju ke Mekah, dihadang di Badar. Ya, sehingga yang berangkat pun sahabat tidak semuanya berangkat. Nah, salah satu cerita Sa'ad wa Abuhu Khaythamah. Jadi saat itu mendengar ada suara yang ketika itu dia hadir di tempat itu, dia dapatkan Rasulullah SAW mengajak untuk bergabung berangkat ke Badar.
Pulang dia ke rumahnya, langsung dia mengambil pedangnya mau berangkat. Si ayah tanya, mau kemana? Saat saya mau berangkat sama Rasul ke Badar. Si ayah bilang, biarlah aku yang berangkat, nak kamu di sini di rumah, jaga ibumu, nenekmu, karena belum fardhu ain, bukan hanya menghadang kafilah. Si anak bilang, ya akulah yang berangkat, aku udah daftar di sana, kan bisa diganti, bisa ini. Jadi anak mau berangkat tapi ayah inginkan dia, sehingga saat mengatakan, ya abata, wahai ayahanda, lau kanat ghairul jannati la asartuka alaih. Kalau seandainya kita ini ngomong selain surga, artinya kalau urusan dunia pasti aku dahulukan engkau. Cuma yang kita bicarakan surga. Ya, biarlah aku yang berangkat ayah. Berangkat. Sampai di Badar ikut, akhirnya dia syahid. Si ayah ini yang usia mungkin sudah 60 lebih, hampir 70 tahun. Ketika perang Uhud, dia mengatakan, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sering aku mimpi anakku yang mengatakan, ilhaqi, ikutlah, ilhaq ya abata, ikut padaku, aku mendapatkan seluruh yang dijanjikan sama Allah, aku dapatkan semuanya. Daftar si bapak perang Uhud dan syahid di sana. Antum bayangkan bagaimana kehidupan di zaman itu. Dan tidak ada sesuatu yang membuat, yang menakutkan atau siaga satu di Madinah saat itu, ada sesuatu kecuali mereka datang dan mendapatkan Rasul di situ sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sebagai satu suri toladan, dan beliau mengatakan, anan nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib, ana ibnu Abdul Muttalib. Jadi di medan perang itu paling depan dia. Tapi tidak banyak musuh-musuh yang dibantai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Enggak banyak. Bisa dihitung mungkin hanya satu atau dua, satu aja. Karena dia masih mengharapkan mereka itu menerima risalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Intisarat, perang Badar, ka'annahum yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Jadi digambarkan itu bagaimana para sahabat yang jumlahnya 300 sekian itu, mereka digiring untuk dibantai satu-satu. Karena memang enggak balance. Seadanya juga. Yang punya pasukan kuda cuma satu. Tapi Allah berikan kemenangan. Jadi kemenangan itu mutlak di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan persiapkan diri, berusaha, tapi jangan berpikir persiapan kita, usaha kita itu, wah ini yang buat menang. Dah. Itu hanya ikhtiar saja. Tapi yang memberikan kemenangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mempersiapkan harus, berusaha harus, tapi yang memberikan dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah setelah perang Badar, Fathu Mekah, 20 Ramadan coba. Di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai orang berpikir bahwa kalau puasa itu lemah. Tidak. Berangkat dari Mekah ke Badar 150 kilo, jalan kaki banyak. Mayoritas jalan kaki. Ada yang sudah sepatunya robek, ada yang nggak pakai sepatu, ada yang berangkat semua. Karena panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat ke Badar. Kemudian Fathul Andalus, 27 Ramadan. Ya, tahun 92 Hijriah yang dipimpin oleh Tariq bin Zaid. Ya, 92 Hijriah. Bulan suci Ramadan. Kemudian juga Ma'rakat Ainul Jalud. Nah, ini pertempuran ini juga dahsyat tahun 658 Hijriah. Setelah jatuhnya Baghdad 2 tahun. Baghdad itu jatuh itu 656 Hijriah. Ini Ainul Jalud. Nah, jadi Mongol Tatar itu sudah masuk. Holaku Khan, jadi cucunya Genghis Khan kalau di kita itu. Ini cucunya Holaku ini. Dia masuk ke kota Baghdad itu dengan 120, ada yang mengatakan 200.000 pasukan. Berapa yang dia bantai, dia bunuh di kota Baghdad, insya Allah mereka sebagai syuhada, antara 200, ada yang mengatakan 400.000. Termasuk khalifah juga dibunuh. Jadi ketika Holaku ini masuk, hancur kota Baghdad, dia minta, ayo, mana ada ulama yang mau ketemu saya? Dia minta ulama Baghdad itu supaya menemui dia. Siapa yang berani nemuin? Takut dibantai.
Nggak ada yang datang. Kemahnya itu di luar kota dia. Kota itu udah darah semua. Sungai pun berubah juga warnanya. Karena apa? Karena buku-buku udah dijadikan jembatan sudah untuk mereka lewat. Muncul seorang anak menemui Holaku di kemahnya, namanya Kadihan. Mungkin belasan tahun, belum tumbuh jenggotnya. Dia datang dengan onta besar dan maiz. Jadi kalau maiz itu kambing yang ada jenggot itu. Nah, itu maiz bahasa Arabnya. Sama dik, ayam yang berkokok. Nemuin dia, diterima. Terus Holaku tadi bilang, alam yajudu ghairak, emang nggak ada yang lain yang kesini. Anak-anak ini belum tumbuh. Terus si Kadihan tadi tanya, memang mau ketemu yang lebih besar? Anak udah siapin onta di depan. Ada onta kalau mau yang lebih besar ada. Kalau mau yang jenggotnya banyak, anak udah nyiapin kambing juga. Siapa yang mau yang Bapak inginkan siapa? Yang lebih besar, onta ada. Yang berewok jenggotnya, kambing siap di luar sudah. Atau yang saudara inginkan, Bapak inginkan yang suaranya nyaring, ada ayam jago di luar. Ini Holaku mikir, ini anak-anak ini dahsyat, nggak main-main ini. Saya pikir bodoh, tadi jawabannya, dia diam. Oke, saya punya 2 pertanyaan sama saudara, kata si Holaku. Silakan, mau tanya apa? Kamu tahu sebabnya sampai saya datang ke sini? Sampai saya menguasai di sini? Artinya sampai saya kuasai daerah Baghdad ini semua. Tahu saya. Sebabnya bukan dari kamu, dari kita. Kita diberikan kenikmatan, diberikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, nyatanya kita tidak syukuri. Diperintahkan supaya kita bersatu, kita berpecah belah. Itulah sebab kamu bisa kuasa. Terus bagaimana? Kapan saya sampai bisa meninggalkan kota ini? Artinya saya terus meninggalkan ini. Ada juga jawabannya katanya. Jawabannya kalau kita kembali kepada Rabb kita, kembali kepada Allah dan kita bersatu, kamu nggak akan tahan di sini, kamu akan pulang kampung, kata si anak tadi. Jadi bayangkan, jadi Baghdad ini bukan kota main-main, kota top. Jadi saat itu kalau dalam sejarah yang kita baca, itu di Baghdad saat itu kalau seorang mengarang kitab sampai 40 jilid, itu biasa aja. 20, 50 udah biasa. Bayangkan tuh. Tapi setelah kota Baghdad hancur, masjid-masjid yang tua-tua hancur, waduh sudah hancur semuanya. Kemudian muncul abad berikutnya, abad ke-7 Hijriyah, dikatakan Asrul Mukhtasarat, yang 40 jilid itu jadi 1 jilid. Karena orang udah nggak punya waktu lagi untuk menulis sebanyak itu. Ya, sehingga ada beberapa buku dibaca dari kanan bisa, dari kiri bisa, dari atas bisa ke bawah, sehingga kalau kita baca karangan-karangan di saat itu, kita dapatkan buku-buku itu seperti ringkas. Jadi seperti umpamanya kalau menjelaskan hadis muqaranatul mazahib, perbedaan pendapat antara mazhab, hanya titiknya 1 hadis saja. 2 hadis yang panjang hanya 1 saja. Seperti Imam Abu Hanifah di beberapa buku hanya Imam Abu Hanifah ini. Kalau Imam Syafi'i shin, Imam Ahmad alif, Imam Malik mim. Jadi Asrul Mukhtasarat, diringkas semuanya. Jadi puasa ini syahrul Quran, syahrul ghufran, syahrul jud wal karam, syahrul sabar, syahrul intisarat, syahrul rahmah. Apalagi yang membuat kita menang di bulan suci Ramadan? Sejarah kita lihat peperangan dengan Israel tahun 1973. Kalah Israel saat itu, hampir juga dikuasai. Dan juga kemerdekaan bangsa kita dan negara kita. 17 Agustus 1945, kemerdekaan itu kalau kita lihat dalam Syahrul Hijri, bulan Hijriah,
9 Agustus 1364 Hijriah. 1364 Hijriah, pas hari Jumat. Jadi teks proklamasi itu dibuat waktu sahur. Sehingga pagi jam 10 itu diumumkan kemerdekaan bangsa Indonesia. 9 Ramadan, hari Jumat. Ya. Kalau tradisi di Jawa ada Jumat Kliwon, ada Jumat di sejarah itu disebutkan Jumat Legi. Legi itu manis lah. Jadi pas hari-hari yang indah yang membuat kita sebagai umat Islam, bulan Ramadan punya keberkahan tersendiri, punya aura, punya makna, punya keberkahan yang tidak didapatkan di selain bulan suci Ramadan.